Selamat pagi, anak-anak. Kita berjumpa lagi hari ini. Hari ini kita masih tetap belajar tentang MS Excel. Ya, anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang print preview. Ya, melihat bakal cetakan. Kita masuk ke dalam MS Excel. Anak-anak lihat di sini ada satu tabel. Tabel daftar nilai 3 mata pelajaran kelas 5D. Ada nomor urut, ada nama murid, ada nilai mata pelajaran bahasa Indonesia dengan KBM-nya, IPA dengan KBM-nya, matematika dengan KBM-nya. Lalu ada lagi ranking. Bapak perkecil sedikit. Nah, lebih jelas begini ya. Lalu ada nama murid, ada nilainya segala macam. Kalau kita sudah selesai membuat tabel ini, kita biasanya mau mencetak di kertas, memakai printer ya. Sebelum dicetak kita harus melihat dulu apakah cetakannya pas sesuai dengan keinginan kita. Cara melihatnya, kita klik tab file kiri atas, lalu klik print. Ya, print. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan print preview. Ya, tabel yang kita buat tadi tampilannya seperti ini ya. Di sebelah kiri itu ada feature-feature yang bisa kita rubah. Di sebelah kanan adalah gambar per halaman ya dari tabel itu yang mau kita cetak. Anak-anak lihat sebelah kanan ini ada dua halaman ya. Halaman 1 ini halaman 1, halaman 2 yang ini masih ada tertinggal satu kolom ranking ya. Kita maunya semua kolom di tabel ini masuk ke dalam satu halaman ya. Jadi kita harus merubah tampilan tabel ini supaya pas muat di dalam satu halaman ya. Pertama kita rubah dulu bagian di sini kertas ya, bagian ukuran kertas. Ini ukuran kertasnya letter ya, quarto, lebih pendek dari A4. Coba kita mau memakai ukuran kertas A4 ya, diklik. Nah, muncul seperti ini A4. Tetap masih ada, anak-anak lihat halaman 2 ya, kolom ranking. Kolom ranking tidak masuk ke dalam satu halaman. Nah, kita merubah lagi di bagian sini, no scaling ini ya. Di sini kita klik segitiga kecilnya, lalu kita ada pilihan apakah no scaling, tidak ada skala, jadi seperti apa adanya, tidak diperkecil, tidak diperbesar, atau buat satu halaman, satu tabel dalam satu halaman, atau pilihan lain buat semua kolom itu kotak vertikal ya, dari atas ke bawah, buat semua kolom berada pada satu halaman, atau pilihan yang lain buat semua baris
berada pada satu halaman. Yang kita mau buat itu adalah yang ini. Fit all columns on one page, ya. Buat semua kolom dalam satu halaman. Tadi kan kolom ranking di halaman 2, ya, tidak muat di dalam satu halaman. Jadi kalau kita klik ini fit all column on one page, nah, dia akan otomatis merubah. Anak-anak lihat. Nah, sekarang kolom ranking menjadi muat dalam satu halaman bersama dengan kolom-kolom lain, ya, ranking. Nah, anak lihat di sini, ini menjadi satu halaman, tidak dua halaman lagi. Jadi kalau mau membuat semua kolom dalam satu tabel itu muat di satu halaman, kita mengklik di sini, lalu pilih fit all column on one page. Kalau mau membuat semua baris, kotak-kotak dari kiri ke kanan, muat dalam satu halaman, kita pilih yang ini, ya, fit all rows on one page. Seperti ini. Jelas, anak-anak? Nah, sekarang marginnya. Marginnya itu adalah batas tabel. Marginnya ada margin atas, top margin, margin bawah, bottom margin, margin kiri, left margin, margin kanan, right margin. Anak-anak lihat di sini pilihannya. Nah, ini marginnya kita pilih yang normal, ya. Yang normal itu adalah top marginnya 0,75, bottom marginnya 0,75 juga, leftnya 0,7, rightnya 0,7. Kalau kita pilih yang wide, yang lebar, berarti top marginnya 1, lebih lebar dari normal, ya. Masih ada pilihan lain lagi, narrow, sempit. Ini top marginnya 0,75, 0,75 bawah sama leftnya 0,25. Bandingkan dengan normal, ya. Normal leftnya 0,7, lebih lebar. Kalau narrow berarti marginnya lebih sempit, ya. Biasanya kita pilih yang normal, ya. Tinggal diklik saja normal margin. Kalau kita mau merubah marginnya, kita klik ini, custom margin. Diklik, nanti akan muncul pilihan custom margin seperti ini. Kita tinggal merubah di sini, ya, angka-angkanya, left margin mau berapa, top margin, bottom margin, right margin. Tinggal dirubah seperti ini. Kalau yang ini center on page, horizontal atau vertikal, kalau kita pilih horizontal berarti tabelnya itu akan berada di tengah-tengah dari margin kiri dan kanan, ya. Kalau kita centang di sini, klik di sini vertically, berarti tabelnya akan berada di tengah-tengah antara margin atas dan margin bawah. Kalau horizontal antara margin kiri dan kanan, ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ukuran kertas tadi sudah kita coba. Lalu ini orientation, ya. Klik segitiga kecilnya di sini. Kita bisa portrait orientation, kertasnya tegak, vertikal, atau landscape orientation, ya, kertasnya mendatar. Coba kalau kita pilih, ini kita pilih portrait, ya, tegak. Coba kalau kita pilih landscape, apa yang terjadi? Seperti ini. Sebentar. Ya, kurang bagus, ya. Ada halaman kedua. Lihat halaman kedua. Nah, ini halaman keduanya kepotong. Jadi ada beberapa baris di halaman 2 beserta keterangan ini.
kalau kita mau memakai landscape orientation, kita harus merubah. Dalam kondisi begini kita harus merubah ini, fit all row on one page, ya, seperti ini. Tapi ini jelek kelihatannya. Anak-anak lihat di sini, tabelnya tidak terlalu lebar, ya. Nah, di sini ada ruang kosong, kelihatannya jelek. Jadi jangan, untuk tabel ini jangan memakai landscape orientation, tapi pakailah, kita rubah lagi, portrait orientation, ya, seperti ini. Kertasnya tegak, lebih bagus kelihatannya, nggak ada halaman kosong di samping. Nah, seperti ini, ya. Jelas ya anak-anak? Kalau kita sudah atur-atur semua sesuai dengan keinginan, sudah rapi, sudah bagus, baru kita mencetak, memprint, ya. Memprint itu tinggal mengklik ini, gambar ini, gambar printer ini. Ini copies adalah kita mau mencetak berapa lembar, ya, berapa kopi, berapa salinan, ya. Ini bisa dirubah 1, 2, 3, tinggal klik aja anak panah atas atau anak panah bawah, seperti itu, ya. Nah, ini print active sheet, ya. Kita juga bisa menentukan kita mau, kalau misalnya tabelnya ada 10 halaman, kita bisa menentukan mau memprint halaman berapa di sini, mulai dari halaman berapa sampai ke halaman berapa, bisa diatur. Kalau kita tidak tentukan angka di sini mulai dari halaman berapa sampai halaman berapa, maka dia otomatis akan memprint semuanya. Kalau ada 10 halaman, dia akan memprint halaman 1 sampai 10. Seperti itu, ya. Jelas ya anak-anak? Ini namanya print preview, melihat bakal cetakan, hasil cetakan yang akan terjadi kalau kita mencetak memakai printer. Jadi Bapak pikir cukup sampai di sini tentang print preview. Yang penting kita mengatur ukuran kertas dan kolom, ya. Kolomnya dijadikan 1 halaman atau bagaimana. Tinggal kita pilih, tinggal kita atur. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Salam.